Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Pak Guru semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat semuanya ya. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Mukhlis dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang telah lalu, yaitu tentang sholat. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmunya. Semoga Allah juga memberkahi ilmu yang kita pelajari. Ayo kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa. Ikuti Pak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda sekalian, pada minggu yang telah lalu kita sudah membahas tentang makna daripada sholat. Masih ingat nggak arti daripada sholat? Artinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat menurut bahasa. Masih ingat sholat menurut bahasa artinya apa? Ayo, boleh dibuka bukunya, cari bukunya, kemudian lihat apa arti daripada sholat menurut bahasa. Nah, iya betul kamu jawabnya, yaitu doa. Maka menurut bahasa, sholat artinya adalah doa. Coba diulang. Sholat menurut bahasa artinya doa. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan prayer. Baik itu sholat ataupun doa, sama-sama prayer. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut dengan doa. Anak-anak sekalian, kemudian secara istilah, yaitu segala suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir, ini takbir, dan diakhiri dengan salam. Yang tengok kanan tuh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu disebut dengan sholat secara istilah. Coba kita ulangi sama-sama. Suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai persyaratan yang ada. Bisa ya? Bisa kok. Baik. Jadi kita udah tahu sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah. Kemudian ada hal yang penting yang harus kita ketahui selama kita melakukan sholat, yaitu rukun sholat.
Rukun sholat yang kita pelajari ada 13. Ya, 13. Rukun yang pertama yaitu niat. Apa yang pertama? Niat. Kemudian yang kedua yaitu berdiri tegak. Berdiri dengan tegak. Apabila mampu ya. Kalau tidak mampu boleh duduk. Tapi syarat yang pertama adalah berdiri. So, niat, kemudian berdiri. Ada 2. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Oke, udah 3. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Wajib ya. Baca surah Al-Fatihah itu wajib. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, melakukan gerakan ruku. Ruku. Tahu kan ruku? Yang menundukkan badan setengah begini, itu namanya ruku. Kemudian yang keenam yaitu i'tidal. I'tidal adalah ketika kita bangkit dari ruku. Namanya i'tidal. Selanjutnya rukun yang ketujuh adalah sujud. Sujud kita meletakkan kepala kita di sejajar dengan kaki sebanyak 2 kali. Jadi termasuk rukun dalam sholat. Oke, yang ketujuh yaitu sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Di sujud yang pertama, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Nah, duduk antara 2 sujud tadi itu juga merupakan rukun daripada sholat. Itu adalah rukun yang kedelapan. Yang kesembilan. Yang 9 yaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal, tasyahud awal itu tidak termasuk rukun. Yang termasuk rukun adalah tahiyat akhir. Oke? Duduknya, posisi duduknya adalah termasuk rukun. Kemudian yang ke-10 yaitu membaca tasyahud pada waktu akhir. Membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, membaca tasyahud yang di bagian akhir ketika duduk tahiyat akhir itu juga termasuk rukun sholat. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Setelah tasyahud itu kan ada Asyhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita ajari di sekolah ya. Jadi membaca sholawat setelah tasyahud akhir adalah juga termasuk rukun sholat. Rukun sholat yang ke-11. Selanjutnya yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam yang ke kanan ya yang wajib. Oke, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu termasuk rukun sholat. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib yaitu berurutan mulai daripada niat sampai tadi salam. Itu ada 13, 9 ini ya. 13 rukun sholat. Baik. Kalau sudah tahu rukun sholat ini, maka setiap rukunnya itu harus dikerjakan. Terus bagaimana kalau tertinggal rukunnya? Mari kita bahas ke pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Ada hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa kalau di sekolah, kalau kamu lihat kiri kanan, biasanya Pak Guru tegur, atau kamu lagi ngomong-ngomong sama kawan juga ditegur sama Pak Guru, disuruh sholat dengan baik. Oke.
Yang pertama yang bisa membatalkan sholat yaitu berbicara. Nah ini dia, ketika kamu bicara sama temen ya, gitu sama temennya, atau bercanda-bercanda sama temennya, maka sholatnya batal. Kalau batal berarti harus diulang. Bisa dipahami ya? Kenapa biasanya Pak Guru ditegur? Karena akan membatalkan sholat. Yang kedua, selain berbicara yaitu tertawa. Apalagi sampai wah gitu, tertawanya terbahak-bahak, nyaring-nyaring suaranya, maka sholatnya juga batal. So tidak boleh tertawa ketika sholat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan terlalu banyak gerakan yang tidak perlu. Contoh, garuk sana banyak sekali menggaruknya, garuk sini banyak sekali menggaruknya, kepalanya digerak-gerak, dilepas-lepas pecinya. Nah, gerakan-gerakan yang tidak perlu itu juga bisa membatalkan sholat. So, maka harus diam. Betul-betul diam, tangannya disedekapkan. Kalau takbir nggak usah yang bergerak, nggak. Bukan begitu ya. Baik. Tidak boleh bicara, tidak boleh tertawa, juga tidak boleh melakukan gerakan terlalu banyak. Jadi kalau ada yang bagian gatal, misalnya bagian pipi, garuknya begini aja. Nggak boleh yang begini-begini. Oh, tidak ya. Karena itu tidak perlu. Yang berikutnya yaitu tidak menghadap ke arah kiblat. Misalnya sholat di rumah atau di musola, orang sholatnya ke depan, dia sholatnya ke belakang. Itu namanya tidak menghadap kiblat. Itu juga bisa membatalkan sholat, kecuali dalam perjalanan. Misalnya dalam pesawat dari Indonesia ke Mekah, itu kan nggak tahu pesawat arahnya terbang, mau sholat arah kemana terserah. Yang penting kita duduk sholat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di rumah arah kiblatnya jelas, apalagi di masjid, maka sholatnya harus menghadap kiblat. Berikutnya, batalnya wudhu. Kalau wudhunya batal misalnya karena buang angin atau tersentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu membatalkan wudhu, maka sholatnya juga batal. Kalau wudhu batal, maka sholatnya batal. Kemudian terlihatnya aurat. Jadi kalau laki-laki lututnya kelihatan, maka sholatnya batal. Harus diulang dan auratnya ditutup dulu. Oke? Nah, dan yang terakhir yaitu kehilangan salah satu rukun sholat. Nah ini tadi, maka sebagai seorang muslim yang sudah mempelajari hal tentang sholat, rukun sholatnya sudah tahu, maka harus dikerjakan. Kalau misalnya ketinggalan membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya diulang, karena sholatnya tidak dianggap batal, karena salah satu rukunnya tertinggal. Oke? Maka kita harus tahu rukun sholat, harus hafal. Apa sih yang wajib dalam sholat? Misalnya membaca surah pendek, Qul huwallahu ahad. Itu kalau tertinggal gimana? Harus diulang atau tidak? Ternyata tidak, karena membaca surah pendek hanya sunnah dalam sholat. Kemudian misalnya tertinggal lupa membaca ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu tidak apa-apa bacaannya tidak terbaca, tetapi gerakan rukunya wajib, bacaannya sunnah. Oke? Maka kita harus tahu mana sih yang wajib dikerjakan dan mana yang tidak wajib untuk dikerjakan. So rukun sholat tadi ada 13, itu silahkan dihafal Anda semuanya ya. Nanti di sekolah kita akan cek. Nah, jadi ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah rukun sholat.
Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan sholat tadi. Tidak boleh tertawa, tidak boleh bicara, tidak boleh banyak gerak. Oke? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di akhir daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin kamu menuliskan rukun sholat fardu. Ya, tuliskanlah rukun sholat fardu yang kita sebutkan tadi. Boleh juga kamu melihatnya di buku. Ya. Kemudian fotolah. Jadi yang kamu kirim nanti ke Pak Guru bukan tulisan sholat fardunya, bukan tulisan rukunnya, tetapi foto ketika kamu sedang menulis rukun sholat fardu tersebut. Oke? Dan juga selain rukun, tulislah hal-hal yang membatalkan sholat tadi. Oke ya? Foto ketika kamu menulis aja. Bukan foto hasil tulisannya, bukan. Ketika kamu sedang menulis, foto. Bisa dipahami ya? Ya, Bapak Ibu di rumah yang mendampingi Ananda semuanya, mohon didampingi, mohon dibantu Ananda semuanya supaya lebih memahami tugasnya untuk hari ini. Ya, kemudian kalau sudah selesai silahkan fotonya nanti dikirim ke WA Pak Guru. Oke ya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sholat. Maka silahkan dihafal nanti juga rukun sholat fardunya supaya tahu betul-betul dan paham tentang sholat. Pak Guru mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan selama penyampaian materi ini. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi, meridhai ilmu yang kita pelajari. Yuk kita angkat tangan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.